Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Prince harus dicek, takutnya ada sosok yang menempel di tubuhnya. Terjebak dalam pesona ketegangan dan kengerian. Bagi para penggemar cerita mistis dan penjelajahan dunia gaib, Jurnal Risa bagaikan oase yang menyegarkan di tengah gurun film horor Indonesia yang monoton. Diadaptasi dari buku karya Risa Saraswati, film ini mengajak penonton untuk menyelami petualangannya dalam menguak kisah-kisah mistis di berbagai tempat. Dibalut dengan format mockumentary yang imersif, Jurnal Risa menghadirkan pengalaman menonton yang menegangkan dan penuh sensasi. Penonton seakan-akan diajak untuk ikut serta dalam penelusuran Risa dan timnya, merasakan ketegangan dan ketakutan yang mereka alami secara langsung. Menjelajahi sisi gelap yang tak terlihat. Film ini membawa penonton untuk menjelajahi berbagai lokasi yang diakini memiliki cerita mistis, seperti rumah tua, sekolah angker, dan pemakaman. Di setiap lokasi, Risa dan timnya berusaha untuk berkomunikasi dengan para makhluk halus yang mendiami tempat tersebut. Lebih dari sekedar film horor. Jurnal Risa bukan hanya sekedar film horor yang memamerkan adegan-adegan seram dan jumpscare. Film ini juga menawarkan cerita yang menarik dan kaya akan nilai edukasi. Penonton diajak untuk memahami sisi lain dari dunia yang tak kasat mata, dan belajar tentang bagaimana untuk hidup berdampingan dengan makhluk halus. Keunikan format mockumentary. Salah satu daya tarik utama Jurnal Risa adalah format mockumentary yang digunakannya. Film ini dikemas layaknya sebuah dokumenter yang merekam perjalanan Risa dan timnya dalam penelusuran mereka. Format ini membuat penonton merasa seakan-akan ikut serta dalam petualangan mereka, merasakan ketegangan dan ketakutan yang mereka alami secara langsung. Pengalaman menegangkan dan penuh kejutan. Jurnal Risa tidak hanya menghadirkan cerita-cerita mistis, tetapi juga menawarkan pengalaman menegangkan dan penuh kejutan. Penonton akan dibuat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dihantui rasa takut dengan kemunculan makhluk halus yang terekam oleh kamera. Akting yang memukau dan chemistry yang kuat. Para aktor dalam film ini menunjukkan akting yang memukau dan mampu membawakan karakter mereka dengan natural. Chemistry yang kuat antar pemain juga membuat film ini semakin terasa realistis dan engaging. Sinematografi yang indah dan menawan. Jurnal Risa juga dilengkapi dengan sinematografi yang indah dan menawan. Penonton akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan, baik di lokasi-lokasi yang dikunjungi maupun saat penggambaran suasana malam yang mencekam. Kekurangan film. Meskipun memiliki banyak kelebihan, Jurnal Risa juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah alur cerita yang terkesan monoton di beberapa bagian. Selain itu, film ini mungkin tidak cocok untuk penonton yang mudah merasa takut. Kampung halaman tempat Uwa berasal. Kalau tidak akan kembali. Lamanya. Masa kecil Risa Saraswati dan kemampuan indigonya. Film ini dibuka dengan kisah masa kecil Risa Saraswati, seorang gadis berusia 13 tahun yang tinggal di Bandung. Sejak kecil, Risa memiliki kemampuan indigo yang membuatnya dapat melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Kemampuan ini seringkali membuatnya dijauhi oleh teman-temannya, namun Risa tetap menjalin persahabatan erat dengan sepupunya, Vini. Liburan sekolah yang mencekam. Suatu hari, Risa dan Vini beserta keluarga mereka pergi berlibur ke sebuah rumah tua di desa terpencil. Liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mencekam ketika Risa dan Vini mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan mistis di rumah tersebut. Mereka bertemu dengan arwah-arwah penasaran yang memiliki kisah tragis dan dendam yang belum terselesaikan. Pembentukan, Tekrewu, dan misi penyelamatan. Risa dan Vini kemudian bertemu dengan dua orang anak laki-laki, Rio dan Anton, yang juga memiliki kemampuan indigo. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah kelompok bernama
Tekrewu, dan memutuskan untuk membantu menyelesaikan masalah arwah-arwah penasaran di rumah tua tersebut. Petualangan menegangkan dan penuh misteri. Tekrewu pun memulai petualangan mereka yang penuh dengan misteri dan bahaya. Mereka harus memecahkan berbagai teka-teki dan menghadapi berbagai rintangan yang mengancam keselamatan mereka. Di tengah petualangan ini, Risa dan kawan-kawannya juga belajar tentang arti persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Konfrontasi dengan arwah jahat dan klimaks yang menegangkan. Perjalanan Tekrewu mengantarkan mereka pada konfrontasi dengan arwah jahat yang memiliki kekuatan besar dan dendam yang mendalam. Risa dan kawan-kawannya harus menggunakan semua kemampuan dan keberanian mereka untuk mengalahkan arwah jahat dan menyelamatkan arwah-arwah penasaran yang terjebak di rumah tua tersebut. Epilog dan pesan moral. Film ini diakhiri dengan epilog yang menunjukkan bagaimana Risa dan kawan-kawannya tumbuh dewasa dan terus menjalin persahabatan mereka. Pengalaman mereka di rumah tua menjadi kenangan berharga yang tak terlupakan dan mengajarkan mereka tentang pentingnya rasa saling membantu dan saling menguatkan. Durasi panjang dan detail yang mendalam. Dengan durasi yang lebih panjang, film Jurnal Risa ini dapat mengeksplorasi lebih dalam kisah masa kecil Risa Saraswati dan petualangannya bersama Tekrewu. Film ini juga dapat memberikan detail yang lebih mendalam tentang karakter-karakternya, cerita latar belakang arwah-arwah penasaran, dan berbagai misteri yang menyelimuti rumah tua tersebut. Genre horor, misteri, dan drama yang seimbang. Film ini memadukan genre horor, misteri, dan drama dengan apik. Unsur-unsur horornya cukup menegangkan dan membuat penonton merasa merinding, namun tidak berlebihan dan menjijikkan. Unsur misterinya membuat penonton penasaran dan ingin terus mengikuti jalan cerita film ini. Unsur dramanya memberikan sentuhan emosional yang membuat penonton terharu dan tersentuh dengan kisah Risa dan kawan-kawannya. Target penonton. Film Jurnal Risa ini dapat ditonton oleh semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Bagi anak-anak, film ini dapat menjadi sarana edukasi tentang keberanian dan persahabatan. Bagi remaja, film ini dapat menjadi hiburan yang menegangkan dan penuh misteri. Bagi orang dewasa, film ini dapat menjadi nostalgia masa kecil dan refleksi tentang arti kehidupan.